Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu 10 kelas kotak giok putih salju di depannya. Dia dengan lembut menghirup udara dan menekan riak di dalam hatinya. Dengan jentikan jarinya, kuali 1000 binatang yang sangat besar muncul entah dari mana. Itu sangat mendarat di tanah, memancarkan suara gong yang rendah dan dalam. Xiao Yan menyipitkan matanya. Metode pemurnian dan berbagai hal yang perlu diperhatikan saat menyempurnakan Zong Breaking Pill sekali lagi melintas di benaknya. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya dan api hijau giok muncul di dalam pupilnya yang hitam pekat. Engah! Api hijau giok muncul dari jari Xiao Yan dengan suara. Dia kemudian menjentikkan jarinya dan nyala api berubah menjadi seberkas cahaya yang memasuki kuali obat dengan cara seperti kilat. Nyala api baru saja memasuki kuali ketika ukurannya yang kecil tiba-tiba mengembang. Dalam sekejap, nyala api kecil itu berubah menjadi api ganas yang membakar dengan liar di dalam kuali obat. Menyusul peningkatan ukuran nyala hijau giok, permukaan merah terang di kuali 1000 binatang menjadi merah yang lebih menusuk mata. Sekilas, kuali itu tampak seperti sekumpulan api yang menari-nari. Kuali obat yang ditinggalkan oleh Han Feng ini memang bukan hal yang biasa. Meskipun dipanggang oleh api surgawi, saya berkali-kali masih bisa tetap baik-baik saja. Kualitasnya bahkan mungkin sebanding dengan iblis hitam milik guru itu. Kilatan puas melintas di mata Xiao Yan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tidak ada satupun garis retak di kuali 1000 binatang, meskipun telah menggunakannya berkali-kali. Xiao Yan melambaikan tangannya setelah suhu internal kuali obat mencapai suhu stabil tertentu. Kotak giok putih salju yang memancarkan rasa dingin tersedot ke tangannya. Di dalam kotak batu giok tergeletak cabang pohon layu yang tampak seperti diukir dari es. Meskipun benda ini tidak memiliki penampilan yang menarik, aroma obat yang kaya yang dipancarkannya membuat orang tahu bahwa ini bukanlah hal yang biasa. Item ini dikenal sebagai ranting sumsum dingin. Itu bukanlah ranting pohon yang sebenarnya melainkan sesuatu yang diaglomerasi dari energi beku murni di tempat yang sangat dingin. Jika seseorang berlatih tipe es Douki untuk memurnikan dan menyerapnya, itu akan menyebabkan Douki orang itu menjadi lebih dingin. Makanya, benda ini bisa dianggap tak ternilai di mata mereka. Xiao Yan hanya bisa mendapatkannya karena dia beruntung memasuki kolam dingin jauh di pegunungan. Namun, dia dikejar dengan liar oleh Magical Beast yang tersembunyi di sana, seekor binatang yang akan masuk ke peringkat ke-7, selama lebih dari 50 km sebelum dia berhasil melarikan diri. Jari-jari Xiao Yan memegang ranting sumsum dingin, dengan 2 jari dan hawa dingin yang menusuk tulang dengan cepat mengikuti jarinya dan meresap ke dalam dirinya. Itu hampir menyebabkan seluruh lengannya menjadi mati rasa. Mata Xiao Yan melirik tangannya yang tertutup es tipis. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan api hijau giok di dalam tubuhnya dengan cepat mengalir, dengan cepat mengeluarkan rasa dingin yang meresap ke dalam dirinya. Tangan Xiao Yan dengan lembut melemparkan ranting sumsum dingin dengan akurat ke dalam kuali obat. Api hijau giok tiba-tiba melonjak dan menelan yang pertama seperti mulut yang buas. Ranting sumsum dingin tidak hanya menunggu kematian di hadapan api ini. Itu memancarkan gelombang udara dingin yang tak henti-hentinya dalam upaya untuk memblokir erosi suhu tinggi. Udara dingin dan nyala hijau giok saling mengikis. Kabut putih tipis muncul dari titik kontak di tengah suara, cici. Ranting sumsum dingin ini mengandalkan energi dinginnya yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu benar-benar mampu terlibat dalam jalan buntu dengan hati api teratai berkilau untuk waktu yang singkat. Sungguh layak menjadi sesuatu yang akan menyebabkan Magical Beast dari peringkat itu untuk pergi keluar untuk melindungi. Xiao Yan diam-diam mendecakkan lidahnya dan memuji ketika dia melihat adegan ini di kuali obat. Pikirannya segera bergerak dan suhu di dalam kuali obat meningkat. Ranting sumsum dingin akhirnya tidak dapat bertahan setelah dibakar oleh suhu api yang tinggi. Penampakan permukaannya yang seperti kristal es mulai menunjukkan tanda-tanda mencair. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas lega saat melihat pemandangan ini. Itu berkat api surgawi miliknya. Jika itu adalah nyala api biasa, kemungkinan hanya memurnikan ranting sumsum dingin ini akan membutuhkan waktu 1 hingga 2 hari. Jika itu masalahnya, tidak hanya akan membuang waktu tetapi juga akan menghabiskan doukinya.
Sebuah api surgawi tidak kalah dengan senjata magis asli dari sudut pandang alkemis. Pemurnian berlanjut selama sekitar 1 jam sebelum ranting sumsum dingin yang keras kepala akhirnya berubah menjadi cairan putih salju yang kental. Cairan tersebut beredar dan memancarkan energi murni yang sangat kaya. Xiao Yan menghabiskan setengah jam setelah selesainya penyempurnaan untuk menyelesaikan langkah pengerasan. Dia tidak beristirahat setelah dia menyelesaikan ini. Dengan gerakan tangannya, dia melemparkan ramuan obat keras kepala lainnya ke dalam kuali obat. Waktu perlahan mengalir lewat di ruang rahasia yang tertutup rapat. Bahan obat di kotak giok di depan Xiao Yan berangsur-angsur berkurang. Aroma obat yang kaya yang dicampur dari bahan obat bertahan di ruang rahasia seperti awan. Ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius saat bahan obat secara bertahap disempurnakan. Dia tahu bahwa langkah-langkah yang masih tersisa adalah yang benar-benar merepotkan. Pil pemecah zong ini bisa dikatakan sebagai pil obat tingkat tertinggi yang pernah disempurnakan secara pribadi oleh Xiao Yan. Karena itu, peluang suksesnya cukup rendah. Pil pemecah zong dapat dianggap kelas atas bahkan di antara pil obat tingkat 6. Pil tingkat seperti itu mungkin tidak banyak berguna untuk douzong asli, tapi itu mampu menarik banyak faksi besar ke dalam perkelahian untuk mendapatkannya. Bagaimanapun, selama seseorang memiliki pil obat semacam ini, mungkin ada kemungkinan sekte mereka akan mendapatkan tambahan elit douzong. Untuk faksi-faksi yang berfokus pada warisan, itu memiliki daya pikat yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Pikirkan saja sekte Kaisar Hitam ini. Seseorang bisa memahami pola pikir seperti itu hanya dengan melihat jumlah harta alam yang telah mereka habiskan selama bertahun-tahun untuk merawat Moya, pemimpin sekte junior ini. Tentu saja, bahan yang diperlukan untuk memperbaiki zong breaking pill ini jarang. Jika Xiao Yan tidak mengandalkan kemampuan mencari harta karun Xian, selama setengah tahun perjalanan mereka, untuk mendapatkan cukup banyak uang, kemungkinan dia tidak akan bisa mengumpulkan bahan-bahan ini. Meskipun demikian, Xiao Yan hanya mengumpulkan 3 set bahan selama setengah tahun ini. Dengan kata lain, Xiao Yan hanya memiliki 3 kesempatan untuk memperbaiki zong breaking pill ini. Jika dia gagal dalam setiap upaya, tidak ada yang tahu kapan lain kali dia bisa memperbaikinya lagi. Dengan keterampilan penyulingan obat Xiao Yan saat ini, tidak akan ada banyak masalah dalam memperbaiki beberapa pil obat tingkat 6 biasa. Namun, zong breaking pill ini bukanlah barang biasa. Bahkan dia kemungkinan akan memiliki kurang dari 40% perubahan dalam menyempurnakannya dengan sukses. Selain itu, ini adalah hasil setelah memperhitungkan bantuan dari api surgawi miliknya. Jika seorang alkemis tingkat 6 biasa mencoba untuk memperbaikinya, kemungkinan mereka untuk sukses akan lebih rendah. Xiao Yan juga mengetahui tingkat kesulitan dalam menyempurnakan pil pemecah zong ini. Karena itu, dia tidak berani mengabaikannya sedikit pun. Matanya menatap tajam aktivitas di dalam kuali obat. Pikirannya bergerak pada saat tertentu, dan dia tiba-tiba mulai memampatkan semua bahan obat murni, yang telah dia saring di kuali obat, bersama-sama. Engah! Riak energi yang kuat meletus saat banyak bahan obat melakukan kontak. Segera, cairan obat murni yang telah dimurnikan dengan susah payah itu diguncang sampai lebih dari setengahnya tersebar. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat dia merasakan perubahan tak terduga di kuali obat. Dia dengan lembut menghela nafas, seperti yang diharapkan, selalu seperti ini. Pertama kali memang sangat sulit. Xiao Yan tetap duduk di ranjang batu sambil merenung sejenak. Pikirannya berulang kali mengulang fenomena tidak biasa yang telah dibuat ketika bahan obat telah digabungkan menjadi satu. Itu lama kemudian sebelum dia sekali lagi memfokuskan kembali pikirannya. Dia membersihkan kuali obat dan mulai sekali lagi. Memurnikan pil obat adalah hal yang keras dan menyusahkan. Setelah kegagalan pertama Xiao Yan, dia menghabiskan hampir 5 hingga 6 jam untuk sepenuhnya menyempurnakan set bahan obat kedua. Kali ini, tidak ada masalah yang muncul selama merger karena kendali Xiao Yan yang cermat. Namun, ketika pil obat hendak mengambil bentuk embrio, penyimpangan kecil muncul. Oleh karena itu, kuali bahan obat yang berharga sekali lagi dibuang. Darah menetes dari hati Xiao Yan saat dia menatap bahan obat yang tidak berharga. Bahan-bahan obat ini bukanlah barang yang bisa dibeli jika diinginkan.
Sialan, aku telah meremehkan kesulitan benda ini. Xiao Yan dengan paksa menahan darah yang menetes dari hatinya, dan secara bertahap menenangkan pikirannya beberapa saat kemudian. Tangannya gemetar saat dia sekali lagi mengeluarkan set terakhir bahan obat. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika dia gagal, dia bisa melupakan tentang menyempurnakan Zong Breaking Pill dalam waktu dekat. Mata Xiao Yan tertuju pada bahan obat. Ini berlanjut beberapa saat sebelum dia mengatupkan giginya. Tangannya bergerak dan nyala api sekali lagi naik di dalam kuali obat. Api kecil itu layu dan lampu hijau giok mendarat di wajah Xiao Yan yang luar biasa serius, menyebabkan dia tampak sangat dingin dan tegas. Satu persatu, bahan obat yang berharga masuk ke kuali obat dari tangan Xiao Yan yang naik dan turun. Mereka segera tertelan oleh nyala api. Waktu dengan tenang mengalir seperti pasir sementara nyala api berputar. Butir-butir keringat padat mulai samar-samar muncul di dahi Xiao Yan. Sehari penuh kehalusan tanpa henti terasa berat bahkan baginya. Kali ini, Xiao Yan hampir menuangkan semua kekuatan spiritualnya ke dalam kuali obat. Setiap aktivitas yang tidak biasa akan segera ditemukan olehnya. Di bawah pengawasan tingkat tinggi ini, banyak cairan obat di dalam kuali obat secara bertahap mulai bergabung. Penggabungan berlanjut sementara Xiao Yan merasa sangat gugup. Namun, untungnya tidak ada yang salah kali ini. Ketika fusi cairan obat selesai, cairan cantik yang berukuran setengah kepalan tangan mulai muncul di dalam kuali obat. Xiao Yan tidak menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia mempelajari campuran tubuh cair dari banyak kekuatan obat. Pikirannya masih tegang saat kekuatan spiritualnya mengendalikan nyala api ke tingkat yang sempurna. Dia perlahan menurunkan suhunya, dan membiarkan banyak cairan obat di dalam tubuh cair untuk benar-benar mengeras. Sekitar setengah jam setelah cairan menyusut dan mengeras, permukaan benda cair mulai mengeras secara bertahap. Pil obat embrio dengan permukaan yang tidak rata perlahan terbentuk. Xiao Yan akhirnya membuang batu besar yang membebani hatinya saat melihat pil obat embrio berhasil dibentuk. Langkah-langkah tersulit telah diselesaikan. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menjaga nyala api agar pil obat embrio ini tetap hangat dan bergizi. Setelah itu, Zong Breaking Pill dapat dianggap berhasil dibuat. Aroma seperti bunga yang samar tertinggal di aula besar yang sunyi tempat dokter peri kecil dan Zian bersantai. Yang lebih besar masih baik-baik saja, tetapi wajah yang lebih kecil dipenuhi dengan ketidaksabaran. Dia telah berada di ruang tersembunyi selama 2 hari, mengapa dia masih belum selesai? Setelah duduk sejenak, Zian melompat berdiri setelah gagal mengendalikan dirinya. Pil penyulingan menghabiskan banyak waktu. Seseorang tidak bisa terburu-buru. Dokter peri kecil meletakkan buku yang agak kekuningan di tangannya. Matanya yang cantik dengan lembut menatap ke arah ruang rahasia saat dia berkata, "Mari kita tunggu sebentar lagi. Ini akan segera." Kamu sudah mengucapkan kata-kata ini hampir 10 kali. Zian meringkuk bibirnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia hanya bisa kembali ke kursinya. Namun, seluruh ruangan tiba-tiba dan sangat berguncang saat dia duduk. Gemetar tiba-tiba menyebabkan dokter peri kecil dan Zian terkejut. Tatapan mereka beralih ke ruang rahasia secara bersamaan. Riak energi yang sangat padat dengan cepat terbentuk ke arah itu. Sepertinya penyempurnaan pil akan segera berhasil. Kegembiraan melintas di mata cantik dokter peri kecil ketika dia merasakan riak energi yang kaya itu. Meskipun dia bukan seorang alkemis, dia masih bisa dianggap cukup berpengalaman setelah bertahun-tahun. Dia secara alami tahu bahwa beberapa pil obat tingkat tinggi akan membuat keributan saat terbentuk. Lebih memperhatikan. Jangan izinkan siapapun datang ke sini untuk mengganggunya. Paviliun Kaisar Hitam ini sangat ramai dengan banyak ahli. Aktivitas di sini tidak akan tetap tersembunyi dari semua orang. Dokter peri kecil berbicara dengan suara yang dalam. Namun, suaranya baru saja terdengar ketika riak energi dari ruang rahasia tiba-tiba melonjak ke tingkat yang menakutkan. Seseorang bisa segera mendengar pilar cahaya energi, bang, dan setebal setengah kaki ditembakkan dari ruang rahasia. Akhirnya, itu menembus langit-langit dan dibebankan ke langit. Bahkan ekspresi dokter peri kecil tanpa sadar berubah sedikit ketika dia melihat pilar cahaya yang menembus langit-langit dan bergegas ke langit. Dia segera merajut alisnya dan dengan lembut bertanya-tanya,
Pil obat apa yang disuling Xiao Yan? Aktivitas yang dibuatnya sangat besar. Sepertinya seluruh pavilion Kaisar Hitam telah diganggu oleh ini. Xian, kamu harus menjaga tempat ini. Bunuh siapa saja yang memasuki ruangan ini. Nada suara dokter peri kecil dipenuhi dengan rasa dingin yang pekat di akhir kata-katanya. Bagaimana denganmu? Xian mengangguk sebelum dia segera berbicara dengan tergesa-gesa. Saya harus mengungkapkan diri saya dan mencegah setan tua yang memiliki niat buruk. Kilatan dingin melintas di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil. Keributan semacam ini pasti akan menarik beberapa elit Douzong. Jika ada lelaki tua yang menyela secara acak, itu kemungkinan akan mengakibatkan Xiao Yan menderita luka yang cukup serius. Tubuh dokter peri kecil bergerak setelah kata-katanya terdengar. Dia menghilang dari kamar dengan cara yang aneh dan sudah berada di atap saat dia muncul kembali. Mata dinginnya perlahan menyapu. Itu seperti yang diantisipasi dokter peri kecil. Pilar cahaya yang tiba-tiba melesat ke langit ini hampir secara instan menarik perhatian semua ahli di dalam pavilion Kaisar Hitam. Wajah sejumlah orang terkejut saat mereka merasakan energi murni yang terkandung dalam pilar cahaya ini. Mereka segera bergegas keluar kamar. Dalam waktu kurang dari 1 menit, puncak pohon dan atap bangunan di sekitar pavilion tempat kelompok Xiao Yan tinggal dipenuhi dengan sosok manusia. Beberapa ahli akhirnya mengidentifikasi asal-muasal pilar cahaya tersebut setelah melakukan pengamatan dari jarak dekat. Banyak seruan segera terdengar. Pilar cahaya diisi dengan wewangian pil. Sepertinya ada seseorang yang mengolah pil obat di dalam ruangan. Pil obat tingkat tinggi mungkin bisa membuat beberapa aktivitas, tapi kecuali itu adalah pil obat tingkat 7, jarang ada fenomena yang tidak biasa. Jangan beritahu saya bahwa ada seseorang yang memurnikan pil obat tingkat 7 di sini. Mustahil. Aktivitas dari pembentukan pil dari pil obat tingkat 7 jauh lebih besar dari ini. Ini harus menjadi pil obat bermutu tinggi langka dari antara pil obat tingkat 6. Ceka-ceka, pil obat yang mampu menggerakkan aktivitas seperti itu jelas bukan barang biasa. Hehe, aku ingin tahu Grandmaster Alkemis mana yang ada di bawah. Jangan bilang itu Qishan dari Sekte Kaisar Hitam. Hei, Qishan baru saja maju menjadi alkemis tingkat 6 belum lama ini. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan untuk memperbaiki jenis pil obat tingkat 6 tingkat tinggi ini? Percakapan pribadi mulai meningkat setelah lebih banyak ahli muncul di sekitar gedung. Mata dari beberapa orang yang telah mendengar kata-kata ini secara bertahap dipenuhi dengan keserakahan tambahan ketika mereka melihat pilar cahaya. Pil obat yang bisa menimbulkan keributan jelas bukan barang biasa. Siu! 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 Gelombang suara angin yang deras tiba-tiba muncul. Segera beberapa sosok manusia melintas sebelum tetap tergantung di langit. Mata mereka menunjukkan keterkejutan saat mengamati pilar cahaya yang melonjak ke langit. Tidak disangka ada Grandmaster Alkemis seperti itu di dalam kota Kaisar Hitam. Aku ingin tahu orang hebat apa dia. Lebih dari 10 sosok manusia berdiri di udara di suatu titik di langit.